يا ربي صل على محمد. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa ajli wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jahini ibadika wa asrafi ubadika asadil arabi wal ajam wa imami taibati wal harami wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wa hilmi wa hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidahu sarafain ya Rabb, zidahu sarafain ya Rabb, ya Rabbi karaman wa ta'zima wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhri ali wa qadri jali sadatina wa imatina wa maulina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rahmatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi al-kiram
khususan ila muallifi wa syarihi hadal kitab syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustazi, wa amma ikhtiyarul ustazi fayan bagi an yakhtaro al-a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtaro Abu Hanifata hina izin Hammadabni Abi Sulaimana ba'dat ta'ammuli wat tafakkuri wa qala Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala. Wajadtuhu syaikhan wa quran haliman saburon wa qala sabattu inda Hammadibni Abi Sulaimana fanabat
fanabattu titik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk bagaimana cara kita memilih guru dalam belajar. Di pertemuan sebelumnya mengenai ilmu apa dulu sih yang harus dipelajari. Pilih ilmu mana nih yang lebih dulu harus dipelajari. Sekarang kita masuk yang guru yang model bagaimana yang harus kita ikutin. Wa amma ikhtiyarul ustadi fayambagi ayakhtarul a'lama. Adapun dalam memilih guru fayambagi maka seharusnya ayakhtarul a'lam, memilih guru yang lebih alim. A'lam sigo mubalaghah. Di antara guru-guru mana yang lebih alim untuk yang kita jadiin guru. Guru banyak nih, A, B, C, alim semuanya. Di antara A, B, C mana yang lebih alim? Itu yang dijadiin patokan. Satu, a'lam. Wal aura'a, dan yang lebih waro'. Waro itu yataharrazu anil haram, bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram. A, B, C, tiga-tiganya alim, selevel semuanya, selevel nih, gak ada yang lebih alim. Pokoknya semuanya sama, keilmuannya sama, kealimannya sama. Kalau alim tiga-tiganya, cari yang auro, yang lebih waro. Mana di antara tiga itu yang lebih jago ngejauhin hal-hal yang diharamkan? Oh, ini karena orang alim gak pernah ngelakuin hal haram. Kalau tiga-tiganya gak pernah ngelakuin hal yang haram, cari mana yang lebih jago ngejauhin hal yang syubhat. Hal yang syubhat, yang meragu-ragukan. Ini halal apa haram, ini bener apa kagak, ini benar apa salah, dijauhin tuh sama dia. Ambil yang itu berarti alimnya sama, waroknya sama. Cari yang lebih banyak ngejauhin hal yang syubhat. Oh, sama-sama ngejauhin hal yang syubhat. Alim sama, ninggalin yang haram sama, ngejauhin yang syubhatnya sama. Cari mana yang lebih sering ngelaksanain sunnah Rasulullah. Di antara tiga itu udah mentok tuh sampai situ. Kalau misalnya a'lamnya sama, waroknya sama, wal asanna terakhir, cari yang usianya lebih tua. Di antara tiga nih, A, B, C, alimnya sama, keilmuannya sama, waroknya sama. Di antara tiga itu mana yang lebih tua? Pilih. Kayaknya hampir jarang yang usianya sama. Kembar aja lahirnya ada yang duluan, ada yang belakangan. Sekalipun kembar, cari yang lebih tua. Sekarang dia lebih muda dari kita, tapi lebih alim. Boleh kagak belajar ke guru yang usianya lebih muda? Boleh, kalau emang lebih alim dari kita. Jangan mentang-mentang lebih tua kagak mau diajarin sama yang lebih muda. Bukan begitu caranya. Yang syarat pertama a'lam, lebih alim dibanding kita. Enggak peduli umurnya lebih muda dari kita, enggak peduli. Selama dia lebih alim, ambil ilmunya, ambil manfaatnya, ambil berkahnya. Jadi nggak ada urusan nih, saya lebih tua, ada guru lebih muda dibanding saya, bukan berarti saya nggak mau ngaji sama yang lebih muda. Kudu tetap
tetap ngaji sekalipun lebih muda. Karena patokan yang pertama a'lam, lebih alim. Ngapain modal tua kalau kagak alim? Apa yang mau diambil ilmunya? Di Banten, di daerah Sunda, itu masih ada tradisi anak ajengan, anak ustadz ngajar santri yang lebih tua. Itu masih ada tradisi kayak gitu. Kiai umurnya 60 tahun, punya anak umur 20 tahun, punya santri umur 30 tahun. Itu yang ngajar santri anaknya yang umur 20 tahun. Padahal santrinya ada yang 30 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 35 tahun. Santrinya yang ngajar. Anaknya yang ngajar yang umurnya 20 tahun. Lebih muda dibandingkan muridnya. Tapi karena tuh anak kiai a'lam, lebih alim dibanding santrinya, nggak jadi masalah. Termasuk kita yang ngerasain kayak gitu. Ngaji sama guru yang lebih muda usianya, nggak jadi masalah. Dan yang penting lebih waro. Mau paket lengkap tiga-tiganya, lebih alim, lebih waro, lebih tua. Itu cakep. Sama kayak imam sholat mana nih yang bacanya lebih fasih? Dia yang maju. Yang lebih tua, dia yang maju. Kalau fasih kagak, modal tua doang, masih kudu mundur. Yang fasih dulu yang maju. Ya tua kalau misalnya bacanya belepotan bagaimana? Apalagi aki-aki, gigi udah pada kagak ada, baca udah ribet banget, was-was, udah kagak bisa. Mundur. Biar kata imamnya lebih muda, tapi kalau lebih fasih, lebih cakep sholatnya, suruh maju. Jangan mentang-mentang tua kagak mau mundur. Begitupun ngaji. Jangan lihat, dia mau bocah, gue tahu kecilnya, ngapain gue ngaji sama dia? Jangan begitu. Kalau lebih alim, ambil berkahnya, ambil ilmunya. Kama ikhtaro Abu Hanifah hina izin Hamad bin Abi Sulaiman. Seperti Abu Hanifah yang memilih Hamad bin Sulaiman sebagai gurunya. Ba'da ta'amuli wa tafakkuri. Setelah Abu Hanifah merenung dan berpikir. Jadi ini ulama zaman dulu sebelum nyari guru dia dipikirin dulu matang-matang. Siapa nih ulama yang pantas gua ambil ilmunya? Zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang kan bahasanya ngikut tren aja, ikut rame-rame. Oh ngaji di sono rame, ikutan yuk. Datang breng aja 5 motor. Oh di sono rame no, datang yuk. Datang breng aja 10 motor. Kalau zaman dulu kayak gitu, dia merenung dulu, dia pikirin siapa ini yang pantas, yang bisa ngejaga saya, yang bisa nyelamatin saya dunia akhirat, yang bisa merhatiin saya. Itu ulama zaman dulu. Salah satunya Abu Hanifah ketika memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai guru. Abu Hanifah merenung dulu. Jadi dulu ulama banyak. Setelah zaman para sahabat, kan kalau sahabat udah pasti pinter ya, udah pasti pinter, karena sahabat ketempelan langsung sama cahayanya Rasul. Jangankan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang setiap hari bergaul dengan Rasul. Suku Baduy yang cuma ketemu Rasul buat syahadat aja, balik lagi ke kampungnya, itu tetap pintar. Jadi sahabat gak ada bahasa yang bodoh. Semua sahabat itu hafal Al-Quran di luar kepala. Karena belum dicatat zaman dulu. Adanya zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, pintar semuanya. Jadi turun wahyu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin ke sahabat. Itu sahabat langsung hafal di dalam kepalanya. Al-Quran itu langsung hafal. Turun lagi wahyu, sama Nabi diajarin hafal lagi. Zaman dulu pintar-pintar sahabat. Turun dari sahabat masa tabi'in masih pintar. Jago-jago semuanya. Bahkan ilmu berkembang. Lahir ilmu arud, lahir ilmu nahwu, lahir ilmu sorof, lahir ilmu balaghah, lahir ilmu tafsir, lahir ilmu hadis zamannya Imam Malik. Makin pintar, tetap pintar, tetap pintar.
Karena saking banyaknya tabi'in yang pintar, itu Abu Hanifah sampai kebingungan, gue kudu berguru ke siapa nih? Semuanya pintar. Makanya merenung Abu Hanifah, dia pikirin matang-matang, oh ketemu namanya Hamad bin Abi Sulaiman, lebih alim, lebih warok, dan lebih tua dari Abu Hanifah. Itu perhitungannya matang. Zaman dulu tuh gitu. Imam Malik gurunya puluhan, muridnya dalam catatan sejarah yang masyhur, muridnya nggak lebih dari 70. Berguru sama puluhan orang, punya murid timbang 70. Imam Malik. Imam Syafi'i gurunya dalam riwayat katanya ratusan. Gurunya ratusan. Pilih sono, ambil sono, datangin sono. Imam Bukhari periwayat hadis, ngumpulin hadis, nemuin ulama-ulama hadis ribuan orang. Dia datang ke Mesir, dia datang ke Baghdad, dia datang ke Afrika, dia datang ke Basrah, dia datang ke Irak, dia datang ke Kufah, dia datang ke Madinah. Ditemuin satu-satu. Banyak dulu gurunya, tapi dengan perhitungan yang matang. Zaman dulu tuh. Terus apa kata Abu Hanifah setelah memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya? Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah berkata, wajadtuhu, aku menemui Abi Hamad bin Abi Sulaiman syaikhan, dalam keadaan usianya lebih tua dibandingkan Abu Hanifah. Wajadtuhu syaikhan, ketika Imam Abu Hanifah nemuin Hamad bin Abi Sulaiman, ternyata Hamad bin Abi Sulaiman lebih tua dari Abu Hanifah. Wa quran, dan derajatnya tinggi. Oh, ternyata Hamad bin Abi Sulaiman ini di kampungnya punya kedudukan yang tinggi, dihormatin sama banyak orang, dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum, dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah, dijadikan tempat bertanya pada masyarakat sekitar. Quran, derajatnya tinggi. Haliman, lemah lembut, toleransi, baik kepada siapapun, mengayomi, itu artinya halim, lemah lembut. Jadi mentang-mentang aklam, warok, derajatnya tinggi, udah sepuh, kagak sombong sama yang lebih muda, kagak galak sama yang lebih muda, justru halim, dia lemah lembut. Ke yang tua menghormati, ke yang muda menghargai, ke sesama merangkul. Kayak begitu guru tuh, ama yang tua tetap cium tangan, ama yang muda dirangkul, ama teman sepantaran tetap saling menghargai. Haliman, soburon, sabar juga orangnya. Bagaimana kagak sabar? Setiap masalah yang ditanyakan kepada beliau dijawab satu persatu dengan sabar, dengan lemah lembut. Setiap ada permasalahan yang disampaikan dijawab dengan baik, dengan lemah lembut. Ketika ditanya untuk memecahkan satu masalah, dijawab dengan sabar, diselesaikan dengan sabar. Ketika punya murid yang pengen ngaji, pengen belajar, dituntun pelan-pelan, diajarin. Itu Hamad bin Abi Sulaiman, syaikhon, lebih tua, lebih sepuh. Quran, derajatnya tinggi. Haliman, lemah lembut kepada siapapun. Soburon, sabar dalam mengajar. Akhirnya kata Abu Hanifah, waqala, dan Imam Abu Hanifah berkata, sabatu, aku mengabdi kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Jadi mengabdi inda Hamad bin Abi Sulaiman. Ketika aku mengabdi kepada Hamad bin Abi Sulaiman, fanabatu, maka aku
tumbuh. Jadi ilmunya benar-benar nambah, benar-benar berkembang untuk Abu Hanifah. Fanabatu, maka aku menjadi lebih tumbuh. Kuntu sabitan inda ustadi Hamad bin Abi Sulaiman wa ma taraktu sohbatahu abadan fasurtu nabitan wa namiyan kama yanumun nabat hinan fahinan hatta balagtu ila hadhil martabah wa hiya martabatul ijtihad. Kata Abu Hanifah, ketika aku mengabdi kepada Hamad bin Abi Sulaiman, maka aku tumbuh menjadi ulama yang besar. Wa mataraktu suhbatahu, sedikit pun aku tidak pernah meninggalkan Hamad bin Abi Sulaiman. Sedikit pun aku tidak pernah jauh dari Hamad bin Abi Sulaiman. Fasurtu nabitan, karena dekatnya aku dengan Hamad bin Abi Sulaiman, fasurtu nabitan, maka aku menjadi orang yang tumbuh, lebih alim, lebih waro, lebih disegani, lebih dihormati dibandingkan orang lain. Kama yanumun nabat, berkembangnya aku di tangan Hamad bin Abi Sulaiman seperti tumbuhnya pepohonan. Jadi pepohonan dari biji tumbuh akar, tumbuh batang, tumbuh daun, tumbuh buah. Buahnya bisa dipetik dan bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Kata Abu Hanifah, aku begitu modelnya. Ketika aku datang, aku bukan siapa-siapa di mata Hamad bin Abi Sulaiman. Belum bisa apa-apa di mata masyarakat, belum punya ilmu apa-apa. Tapi ketika aku menemui Hamad bin Abi Sulaiman, belajar kepada beliau, aku tumbuh. Aku jadi alim. Ketika aku menjadi alim, bahkan aku mencapai derajat martabat yang tinggi. Wahia martabatul ijtihad, martabatnya sampai menjadi mujtahid yang bisa berijtihad. Di antara 4 imam madhab, siapa yang pertama jadi imam madhab? Kan ada 4. Siapa yang pertama? Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah. Itu yang pertama tuh. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu urutan. Itu pertama tuh. Ketika belajar sama Hamad bin Abi Sulaiman, Imam Abu Hanifah nyampe pada derajat yang menjadi mujtahid. Fikih semua ketika itu rujukannya kepada beliau, kepada Imam Abu Hanifah. Tapi di seberang sana ketika Imam Abu Hanifah udah matang, baru tumbuh yang namanya Imam Malik di Madinah. Jadi Imam Abu Hanifah udah matang, tumbuhlah Imam Malik di Madinah, juga sebagai mujtahid. Wafat Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i lahir, Imam Malik udah tumbuh, udah matang. Makanya salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Malik. Wafat Imam Malik, lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal, belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu 4 imam madhab, sanad keilmuannya nyambung. Meskipun antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik satu zaman, dua-duanya satu jadi guru, satu jadi murid, satu jadi murid, satu jadi guru. Artinya apa? Sama-sama belajar. Karena pernah ketemu nih 2 orang, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik pernah ketemu, pernah sama-sama belajar. Imam Abu Hanifah belajar ke Imam Malik belajar ke Imam Abu Hanifah. Habis belajar dia debat berdua. Pernah saya ceritain ya waktu itu, yang disaksi nama Imam Samarqandi. Tapi keringetan tuh dua-duanya. Kata Imam Abu Hanifah ke Imam Malik, saya baru nemuin ada orang yang bisa menandingi logika saya. Kan jago logika Imam Abu Hanifah. Tapi kata Imam Malik ke Imam Abu Hanifah, saya baru nemuin ada orang yang periwayatan hadisnya setara dengan saya. Sama-sama memuji, padahal debat. Tuh yang namanya ustadz, yang namanya guru, bukan saling menjatuhkan tapi saling memuji. Nah balik lagi,
Kalau nyari guru, carilah guru yang bisa membuat kita semakin tumbuh berkembang dalam kebaikan. Minimal itu. Diajarin sholat kagak ninggalin sholatnya, diajarin ngaji kagak ninggalin ngajinya, diajarin tata cara belajar kagak ditinggalin tata cara belajarnya. Cari guru yang begitu. Syaikhon lebih tua, kemudian Quran derajatnya tinggi, halim dia lemah lembut, dan soburon dia juga sabar. Untuk memenuhi kriteria itu ada 3 yang tadi pertama, alam lebih alim, awro lebih warok, dan yang ketiga adalah asan lebih tua usianya. Cuman untuk usia garis bawahi bukan jadi patokan. Akan lebih bagus kalau memang gurunya lebih tua, akan lebih bagus gitu. Jadinya biar apa? Biar segen. Maksudnya begitu. Kita kalau punya guru lebih muda, takutnya kita jadi murid kagak tahu diri. Yang ngajarin gua bocah, takutnya keceplosan begitu. Tapi kalau misalnya lebih tua, kita hormat, kita takzim, gitu maksudnya. Makanya nggak jadi patokan banget, cuman perlu digarisbawahi lebih bagus, lebih tua, biar dihormatin. Bagaimanapun yang muda kalau lebih alim dia adalah guru kita. Waqala sami'tu hakiman, sami'tu hakiman min hukamai, min hukamai Samarqandi, min hukamai Samarqandi. Qala inna wahidan, inna wahidan min talabatil ilmi, min talabatil ilmi syawaroni, syawaroni fi talabil ilmi, fi talabil ilmi wa kana azamun, azamun ala zahabi, wa kana azamun ala zahabi ila Bukhara, ila Bukhara li talabil ilmi, li talabil ilmi. Wahakaza, wahakaza yang bagi, yang bagi an yushawiro, an yushawiro fi kulli amrin, fi kulli amrin. Titik. Waqala sami'tu hakiman min hukamai Samarqandi. Kata musannif
Aku pernah dengar satu orang bijak di antara orang-orang yang bijak berasal dari Samarkandi. Jadi ada orang bijak pernah ngomong, sederhananya gitu. Dan omongan orang bijak tersebut terdengar sama musonif, sama pengarang kitab. Nah, orang bijak ini berasal dari Samarkandi. Samarkandi itu kalau sekarang Samarkand. Ada di mana tuh? Samarkand, Uzbek, apa di mana? Ada, pokoknya nanti silakan cari aja. Kota Samarkand. Tuh daerah Asia Tengah atau Asia Timur gitu, Samarkand. Samarkandi. Dari situ banyak ulama-ulama lahir. Salah satunya Imam Abu Lais As-Samarkandi, terkenal dengan ilmu balaghahnya. Imam Abu Lais As-Samarkandi ngarang kitab As-Samarkandi. Jadi muslim pernah dengar nih omongan orang bijak dari Samarkandi. Apa isi omongannya? Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawaron. Ada satu orang pelajar, satu orang siswa, satu orang santri itu ngajak saya bermusyawarah. Jadi ada satu orang santri ini, satu orang pelajar, satu orang murid ngajak orang yang bijak untuk bermusyawarah, ngajak orang yang hakim untuk bermusyawarah. Ngajak musyawarah tentang apa? Fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi dia musyawarah dulu nih. Nuntut ilmu bagusnya bagaimana sih? Isi musyawarahnya adalah wa kana azamun ala dahabi ila Bukhara. Dia punya tujuan untuk pergi menuntut ilmu ke kota Bukhara. Kota Bukhara itu ada di Uzbek. Nah, salah satu ulama yang masyhur yang lahir dari kota Bukhara adalah Al-Imam Bukhari, periwayat hadis. Bukhari itu nama kota, nama tempat, itu bukan nama asli. Bukan nama asli, Bukhara. Nah, karena dia lahirnya di Bukhara, dinisbatkan dengan nama tempatnya jadi Bukhari. Kayak kita di Indonesia begitu. Al-Bantani, Al-Batawi, Al-Jawi, itu nama tempat. Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani bukan namanya, tapi tempat lahirnya, Banten. Gitu. Evan Al-Batawi, oh berarti dia orang Betawi. Evan Al-Jawi, berarti dia orang Jawa. Kayak Syekh Khotib Al-Minangkabawi, berarti dia dari Minangkabau, betul. Banyak tuh. Al-Hadromi, berarti dia dari Hadromut. Al-Makki, berarti dia dari Mekah. Itu tuh nama-nama tempat. Biasanya ulama disandingin tuh sama nama tempatnya biasanya. Termasuk Imam Bukhari. Nah, jadi orang yang bijak tadi diajak bermusyawarah, diajak diskusi sama satu orang santri. Saya pengen punya niat nih, pengen belajarnya ke Bukhara. Menurut ente bagaimana nih? Ente kan orang bijak. Jadi musyawarah tuh dia berdua. Ala dahabi ila Bukhara. Li thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi diskusi dulu nih sebelum belajar. Bagus apa kagak nih kalau saya belajar ke Bukhara? Ente kan orang bijak. Tolong dong nasihatnya. Bagaimana? Kita lagi musyawarah nih. Wahakada yang bagi ayyushawiro fi kulli amri. Seperti inilah sudah seharusnya bermusyawarah dalam setiap urusan. Jadi emang udah seharusnya bermusyawarah dalam setiap urusan. Bukan cuma soal belajar, soal yang lain pun tetap harus bermusyawarah. Apalagi nuntut ilmu, kudu musyawarahnya dulu. Kita cakapnya lagi kemana nih? Ke si Anu, ke tempat Anu, di kampung Anu ada guru itu cakap. Oh, di kampung Anu kan banyak gurunya. Cakapnya ke siapa nih? Oh, di antara guru-guru yang ada di kampung tersebut ada nih satu nih, cakep nih. Kita ngaji ke sana yuk. Oh ya udah. Bidangnya apa nih?
fikih, tafsir, nahwu, hadis, atau tasawuf nih, atau tauhid. Oh, dia ngaji anu, udah cocok, samperin yuk, ngaji ke sana. Tuh, jadi ada musyawarah. Jangan ngambil keputusan sendiri. Musyawarahin biar tidak tersesat. Jadi semuanya dalam segala urusan perlu musyawarah. Perlu omongan, ngomong bareng-bareng. Jangan ngambil keputusan sendiri. Karena apa namanya, pendapat yang kita ambil belum tentu nuntun kita pada kebenaran. Belum tentu loh. Menurut saya ini air putih. Menurut saya. Tapi bisa aja menurut antum ini air bening. Karena yang namanya air putih itu susu, bukan ini. Makanya perlu musyawarah. Ini yang benar apa nih? Warnanya air putih apa air bening? Musyawarahin. Karena pendapat kita belum tentu benar. Angka 6 sama angka 9 belum tentu sama. Dari sudut pandang yang berbeda. Saya melihat di sini angka 6. Mas Evan di sana melihat di angka 9. Karena terbalik, ya kan? Itulah butuhnya musyawarah. Dalam setiap urusan, bukan cuma belajar, apapun itu. Terutama dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu perlu musyawarah. Maka Indonesia sebenarnya cakep tuh, ada majelis MPR apa kepanjangnya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sebenarnya udah cakep tuh. Ada MPR, semuanya dimusyawarahkan. Nanti setelah musyawarah baru diambil keputusan. Ingat, keputusan yang diambil harus bermanfaat untuk khalayak ramai. Jangan yang mudorot yang diambil, jangan. Makanya di sini si santri ngajak musyawarah kepada orang yang bijak, hakiman. Jangan musyawarah sama orang yang bengak, sama aja bohong. Kalau mau musyawarah sama orang yang bijaksana, sama orang yang alim, sama orang yang dihormatin, yang disegenin, yang bisa dipegang omongannya, yang bisa dijadiin rujukan omongannya. Itu kalau mau musyawarah. Ini sebenarnya ada isyarat. Sami itu hakiman min hukama'i Samarqandi. Aku mendengar satu omongan dari orang yang bijaksana. Nah, kalau mau musyawarah sama orang yang bijaksana, sama orang yang bijaksana, jangan orang lagi stres diajak ngobrol, diajak musyawarah, kagak bakal ketemu jalan keluarnya. Sama tuh, sama orang yang bijaksana, sama orang yang alim, sama guru, sama orang tua, sama orang yang kita segenin ilmunya, ajak tuh musyawarah. Orang-orang yang model begitu. Ya. Nggak, umur bukan jadi patokan. Ada orang udah tua tapi sableng, ada kagak? Ada. Ada orang yang masih muda tapi bijak, ada apa kagak? Ada. Ambil yang kayak begitu gitu. Sedikit lagi, habisin. Kenapa sih kita harus bermusyawarah dalam setiap urusan? Fa innallaha ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri walam yakun aftona minhu titik.
Nah, sampai situ. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah fil umuri dalam setiap urusan. Jadi ini dalilnya nih. Allah memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Nanti di depan ada tuh penjelasannya. Walam yakun aftona minhu, padahal tidak ada makhluk yang lebih cerdas dibandingkan Nabi Muhammad. Manusia paling pintar Nabi Muhammad. Udah titik, nggak ada lagi. Otak dulu Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulisnya Nabi Muhammad justru menjadi sebuah kelebihan, bukan jadi aib. Lihat catatan sejarah dalam kitab Nahwu. Dulu nih, pada zaman jahiliyah, dulu kalau ada orang bisa baca tulis justru menjadi aib. Jadi aib. Kenapa? Menunjukkan hafalannya lemah. Paham? Kalau ada orang zaman dulu bisa baca tulis, menunjukkan kebodohan dirinya, karena menandakan dia hafalannya lemah. Dulu begitu. Makanya Nabi Muhammad kalau ada riwayat yang mengatakan tidak bisa baca tulis, itu justru menjadi kelebihan beliau. Kenapa? Karena hafalannya kuat. Turun ayat hafal, sekali lihat medan perang hafal, sekali lihat para sahabat hafal ciri-ciri fisiknya. Oh, Abu Bakar begini, Umar begini. Bahkan kebiasaannya aja para sahabat itu Rasul hafal. Nggak perlu dicatat. Zaman sekarang kan kudu dicatat, kudu dijadiin status lah, kudu dicatat di buku lah. Dulu tuh nggak begitu. Dulu nggak begitu. Justru karena tidak bisa baca tulisnya Nabi Muhammad menjadi kelebihan beliau, menunjukkan bahwa hafalan beliau itu kuat. Ketika itu tidak ada manusia yang lebih cerdas dibandingkan Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Ada buktinya? Ada. Lihat sejarah. Kalau mau perang, itu Nabi Muhammad pasti kumpul sama sahabat di majelis. Majelis Nabi Muhammad kan di terasnya Masjid Nabawi, kan kumpul di situ. Ditanya sama Nabi Muhammad satu-satu. Ente tahu nggak kelemahan musuh kita nih yang bakal kita hadapin? Oh ya Rasul, kelemahannya itu nanti kalau misalnya malam, mereka itu tidak punya penglihatan yang kuat. Atau nanti pas perang Khandaq, lihat sejarahnya. Yang terkenal itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan bikin Khandaq. Khandaq itu apa bahasa Indonesianya? Ketapel. Ketapel. Jadi dulu tuh bikin ranjau, tahu ranjau ya? Jadi tanah digali, itu dimasukin kayu-kayu tuh yang tajam. Ama nanti ditaruh ketapel tuh buat nimpukin secara otomatis. Nah itu berdasarkan idenya Salman Al-Farisi. Karena di Persia, Al-Farisi itu nama daerah ya, Persia. Di Persia itu kalau perang bikin Khandaq dia. Bikin lobangan yang isinya itu ranjau. Itu Rasul diskusi, Rasul musyawarah. Besok kita bakal datang musuh nih. Coba ada yang punya ide nggak? Salman Al-Farisi angkat tangan ya Rasulullah, bikin Khandaq ya Rasul. Ya, zaman Rasul ketika itu Rasul belum tahu Khandaq. Khandaq itu apa, dijelasin. Khandaq itu ya Rasul, nanti kita gali tanah, di dalam tanahnya itu nanti kita taruh tuh kayu-kayu tajam yang tinggi, sehingga nanti kalau kuda-kuda musuh itu datang, dia jatuh langsung ketusuk ya Rasul. Oh bagus tuh. Jadi Madinah itu dulu dikelilingin sama Khandaq. Itu sejarah perang Khandaq. Ada dalam surah Al-Ahzab ceritanya itu. Dibikinin musyawarah Rasul. Ada Rasul lebih cerdas. Andai kata Rasul egois, andai kata nih, Rasul akan tamat ya Allah,
besok ada musuh menyerang Islam, hancurin ya Allah, kelar urusan. Kelar kagak? Kelar. Ya Rasul, besok Abu Jahal, Abu Sufyan beserta pasukannya pengen datang ke sini. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Ya Allah, sebelum datang ke Madinah, matiin semua. Bisa Rasul ngomong gitu. Diijabah sama Allah. Ya orang Rasul, kekasih Allah, bisa aja. Tapi Rasul nggak begitu. Rasul hadapin perangnya. Biar apa? Biar dapat pelajaran. Biar ngasih pelajaran ke kita nih. Oh, kalau misalnya perang, kudu musyawarah dulu. Dalam peperangan gak boleh nyakitin anak kecil, wanita hamil, orang tua, jangan merusak tumbuhan. Itu ada pelajaran di situ. Musyawarah dalam hal apapun, sekalipun sekelas Rasul. Makanya jatuh tuh hadis Nabi, ada ucapan alaikum bil jamaah. Hendaknya bagi kalian berjamaah. Berjamaah dalam hal apapun. Rasul ngeluarin sabda itu bukan masalah sholat, bukan masalah sholat. Dalam al-ittihadiyah fil biladiyah, persatuan dalam kenegaraan, dalam bersosialisasi. Alaikum bil jamaah, hendaknya bagi kalian berjamaah. Maksudnya berjamaah apa? Bermusyawarah, jangan terpecah belah. Yang ono dia kumpul, yang ono dia kumpul, yang ono dia kumpul. Ada 3 kubu. Jangan begitu, meskipun kubu A, B, C berkumpul, bermusyawarah, nggak boleh kayak gitu. Kumpulin ayo semuanya, kita musyawarah bareng-bareng. Jadiin satu grup aja. Dulu tuh begitu. Rasul bikin musyawarahnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu saksi bisu, tempat bermusyawarahnya Rasul dengan para sahabat. Zaman sahabat begitu lagi. Abu Bakar, Umar dengan sahabat Ansor bermusyawarah ketika Rasul wafat. Kan Rasul wafat, bingung nih nyari penggantinya. Makanya Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ansor ketika itu kumpul musyawarah. Kita harus nyari orang yang bisa ngegantiin posisi Rasul. Kalau tidak ada patokan, umat Islam bakal terpecah. Musyawarah di situ. Musyawarah. Abu Bakar wafat, Umar bikin musyawarah lagi dengan 7 sahabat. Ada Utsman, ada Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Umar, Mu'ad ibn Jabal, terus Sa'ad bin Abi Waqqas kumpul di situ. Kata Umar, di antara kalian harus ada penerus saya. Siapapun itu, yang haram jadi penerus saya adalah Abdullah, anaknya Umar. Jadi kata Umar gak boleh di Abdullah, tapi Abdullah bin Umar kudu ngasih suara. Nah, kalau bahasa kita nyoblos tuh, secara demokratis nyoblos. Utsman nunjuk Ali, Ali nunjuk Utsman. Sa'ad nunjuk Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman nunjuk Sa'ad. Jadi saling nunjuk tuh waktu itu. Keputusan ada di Abdullah bin Umar. Lu mau megang siapa ini? Karena Abdullah bin Umar nggak boleh jadi khalifah atas perintah ayahnya sendiri. Karena saling nunjuk, ya udah nih. Yang berat ada di Abdullah bin Umar nih. Jadi babanya emang ngerjain anaknya nih posisinya. Karena dia nggak boleh naik, tapi dia kudu milih nih. Pintar tuh Umar bin Khattab. Musyawarah, musyawarah di situ. Zaman Ali kan pecah perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dengan Umayyah. Ada tahkim di situ, musyawarah. Jadi ketemu nih antara Ali dengan Muawiyah, dengan Umayyah. Ali, benar kagak ente ngelakuin gini? Kagak. No, ada saksinya. Ali nanya balik, Muawiyah, ente benar kagak ngelakuin itu? Kagak. Ini ada saksinya. Oh, ternyata cuma salah sangka. Makanya itu masalah selesai ketika Ali dan Muawiyah ketemu bermusyawarah bareng. Ternyata ada pemfitnah, ada pengadu domba, ada orang munafik, ada pemfitnah di situ. Orang-orang Khawarij itu cerita sejarah ada tuh. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu. Selesai perang di musyawarah berdua nih antara Ali dengan Muawiyah. Oh, udah selesai urusan. Ali katanya dalam catatan sejarah pernah beda pendapat dengan Sayyidah Aisyah.
Fatimah Zahra pernah beda pendapat dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beda pendapat gara-gara apaan? Dikomporin sama orang munafik. Ketemu Aisyah sama Fatimah, kelar urusan. Gara-gara apa? Musyawarah. Hati-hati, hati-hati. Kita ini bisa jadi perpecahan karena adanya pengadu domba. Semuanya bisa selesai kalau dimusyawarahkan. Allah nyuruh Rasul untuk bermusyawarah. Padahal Rasul itu afton, manusia paling cerdas di muka bumi, tapi tetap bermusyawarah dalam segala urusan. Jelas ya sampai sini ya. Jadi poin kita malam ini ada dua. Satu, nyari guru yang a'lam, awra, dan asan. Kalau misalnya udah a'lam, awra, asan, bagaimana kita biar bisa tumbuh? Cari guru yang quron, syaikhan, soburon, haliman. Nanti kita bisa tumbuh dan berkembang. Menjadi santri yang baik, menjadi murid yang baik, menjadi murid yang taat, menjadi murid yang berkah gitu. Nah setelah itu kalau mau menuntut ilmu, musyawarah. Musyawarah ini mau ke guru, mau ke orang tua, ke teman, ke orang yang bijak, orang yang bisa didengar omongannya. Kenapa harus bermusyawarah? Karena Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Di malam ini kita dapat poin. Cari guru bagaimana, nyari ilmu bagaimana. Nyari guru yang tadi itu a'lam, awra, asan, dan dalam menuntut ilmu harus bermusyawarah. Jelas sampai sini ya? Kita sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'u lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin khususan ibadikal fuqara ila rahmati al marhum al maghfurlah. Silakan sebutin. Wa usulihim wa furu'ihim syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa
lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal man kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. 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 La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.